channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Dioseta. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Santet Balung Ireng. Kemenangan Trah Mangkubirawah di Perang Rojopati harus dibayar dengan kematian Raden Arya dan kedua anaknya. Ya, Santet Balung Ireng menjadi pilihan Karjo untuk membalaskan dendamnya. Dendam yang mendalam menciptakan kegelapan yang tidak berujung. Namun ketika kegelapan itu semakin pekat, ketakutan merasuk ke semua asa yang bahkan dapat dirasakan oleh kegelapan itu sendiri. Kepergian Raden Arya Mangkubirawah dan kedua anak bungsunya meninggalkan kepedihan bagi ke-10 anaknya. Sebuah kesalahan fatal yang seharusnya tidak harus terjadi seandainya mereka lebih waspada. Hanya dengan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Karjo, seluruh pusaka keramat milik ke-10 Rojo bergetar, seolah tidak ingin terlibat dengan santet itu. Ke-10 Ingon yang sudah berumur ratusan tahun sangat mengerti mengenai kengerian santet ini dan resiko yang terjadi setelahnya. Namun perintah Karjo mutlak, tidak ada satupun saudara yang menentang keputusannya, apalagi para abdi yang mengikuti mereka. Pada saat keadaan semakin mencekam, rumah waras mengeluarkan titah untuk warga, agar selama 30 hari semua warga dilarang beraktivitas di luar rumah. Semua kebutuhan hidup akan ditanggung para rojo dan disalurkan oleh para abdi yang ditugaskan. Setiap rumah diberi kembang mayang yang telah disediakan oleh rumah waras untuk melindungi warga dari kemungkinan buruk yang akan datang. Hari ini adalah tepat 7 hari setelah titah disampaikan. Sudah dipastikan tidak ada warga yang keluar dan melanggar perintah dari rumah waras. Selama 7 hari itu pula, langit begitu gelap dan awan mendung tidak pernah berhenti menyelimuti desa. Para rojo sudah menyelesaikan persiapan masing-masing dan segera mengurung diri di rumah waras. Setelah ini sama sekali tidak ada yang diizinkan untuk keluar dari rumah waras apapun alasannya. Malam ini adalah malam persiapan terakhir. Para rojo memakai pakaian kebesarannya dan mempersiapkan ke-10 pusaka yang telah dirawat. Di malam inilah Karjo melakukan tirakat terakhirnya untuk mempersiapkan jiwa dan raganya serta mengumpulkan ke-10 ingon yang masih tersisa. Saat itu semua rojo tanpa terkecuali memegang pusakanya dan membacakan mantra pemanggil. Angin pun bertiup kencang di sekitar rumah waras. Hawa dingin yang tidak biasa dapat dirasakan hingga beberapa kilometer dari tempat itu. Tidak lama setelahnya, ke-10 ingon kebanggaan Trah Mangkubirawah telah hadir di sisi pusaka masing-masing. Sampean saya panggil ke sini tentu sudah tahu maksud saya kan? Ucap Karjo kepada ke-10 ingon yang berkumpul di sekitar ke-10 rojo. Seluruh ingon merespon dengan anggukan sopan ke arah Karjo. Malam ini saya ingin meminta restu untuk apa yang akan kita lakukan besok. Lanjut Karjo yang segera direspon dengan majunya ke-4 ingon yang paling tua dan paling kuat di antara ke-10 ingon keluarga Mangkubirawah.
Keempat ingon itu adalah Kiranu dari pusaka Ronggolewu milik Broto, Patih Gadang Ireng dari pusaka Rogonyowo milik Mardi, Patih Mahareksa dari pusaka Batara Abang milik Warjo, dan terakhir adalah Raden Jaya Dwipa dengan pusaka Keris Ireng, dan yang terakhir adalah Raden Jaya Dipa dengan pusaka Keris Ireng milik Karjo sendiri. Santet Balung Ireng adalah santet yang memiliki resiko yang besar. Semakin kuat ingon yang menjadi medianya, diharapkan dapat memperkecil kemungkinan untuk gagal dan mengurangi resiko yang diakibatkan. Nak, kamu yakin akan menunaikan santet Balung Ireng ini? Bayaran yang harus kamu tanggung sangat besar. Ingon dari pusaka Karjo, Raden Jaya merasa khawatir dan mencoba memperingati Karjo. Namun bukannya menjawab, Karjo malah mengeluarkan sebuah lembaran yang dibuat dengan kulit hewan. Di atasnya tertulis untaian aksara rumit yang ditulis menggunakan darah Karjo dan 9 saudaranya yang menanggung santet ini. Ini, kami sudah mempersiapkan ini sebagai bayarannya, ucap Karjo di hadapan ke-10 ingon. Ke-10 ingon melihatnya dengan bergetar. Sekarang mereka yakin Karjo tidak menginginkan sedikit pun kegagalan, sehingga menyiapkan bayaran sebesar ini. Setengah dari sukmamu dan ke-9 rojo atau bayarannya, ini sangat besar, peringatan Raden Jaya kepada Karjo. Lawan kita adalah Kisedo dan sisa antek-anteknya, bayaran yang panas untuk memastikan permintaan terakhir Bapak bisa terwujud, ucap Karjo dengan tegas yang disetujui oleh 9 saudaranya. Ketika kehilangan setengah dari sukmanya, para rojo akan kehilangan sebagian kesaktian, bahkan mungkin sebagian umurnya. Tidak jarang bila sukmanya memang sudah lemah sejak awal, mereka akan langsung mati. Kali ini Karjo mengangkat kepalanya, terlihat air mata dendam mengalir di pipinya. Tekad kami sudah bulat, santet Balung Ireng harus dilaksanakan besok malam tanpa belas kasihan. Darah hitam mereka harus tertumpah tanpa tersisa. Ketika kami merayakan pembalasan dendam kami, di situ kalian bisa berpesta di atas kematian mereka, ucap Karjo yang penuh dendam. Sebelumnya Karjo belum pernah berucap sesadis ini. Malam itu juga sebuah kesepakatan terbentuk di antara ke-10 rojo dan ke-10 ingon yang mengabdi kepada mereka. Esoknya hari yang diputuskan telah tiba. Ke-10 rojo berkumpul di pendopo masing-masing dengan meletakkan pusakannya. Terbenamnya matahari di ufuk barat merupakan tanda ritual harus segera dimulai. 4 ekor ayam cemani, 4 kerbau hitam, 4 kambing hitam disembelih di hadapan ke-10 pusaka, dan darah hewan itu dikumpulkan jadi satu dengan dan 4 mangkuk darah dari para pemilik pusaka tertua. Berbeda dari biasanya, pemanggilan ingon ke-4 pusaka terkuat dipanggil dengan mengucapkan mantra kuno yang telah diwariskan lebih dari ratusan tahun. Dengan semua ritual itu, ke-4 ingon hadir dengan wujud yang hampir tidak dikenali. Mereka menggunakan jubah hitam kelam dan segera meminum darah yang disajikan oleh ke-10 rojo. Seketika kulit mereka menjadi gelap, segelap dendam yang akan mereka tuntaskan. Bersamaan dengan hujan yang turun dengan deras, ke-4 ingon menghilang untuk menunaikan tugas terbesarnya. Di kawasan hutan milik Balanggawe, dari ke-100 orang abdi setia Kisedo, hanya tersisa 10 orang yang masih hidup. Terah Balanggawe yang masih tersisa hanya Kisedo sendiri dan istrinya Nyilaras yang sedang hamil tua. Di hutan tersebut terdapat sebuah rumah tua yang dibangun dengan kayu pohon keramat
dengan ornamen dinding dari tulang belulang hewan yang sudah dikorbankan. Tempat ini adalah tempat di mana keluarga Trah Balanggawe melakukan pemujaan terhadap demit-demit peliharaannya. Pak, firasatku tidak enak. Ke-10 anak Raden Arya pasti tidak akan tinggal diam, ucap Nyi Laras kepada Ki Sedo yang juga terlihat gelisah. Maafkan aku Laras, semalam guruku Ki Roshid mendatangi di mimpiku. Dia memberi petunjuk agar anak kita yang saat ini berada di perutmu harus dikeluarkan malam ini juga, apapun caranya, ucap Ki Sedo dengan wajah yang tidak tega. Terlihat Nyi Laras mencoba menahan rasa sedihnya. Ia tidak tahu apakah bayi yang belum genap 9 bulan ini dapat bertahan hidup apabila dikeluarkan malam ini. Namun firasat yang ia dapat jauh lebih mengerikan dibanding pertaruhan yang ditawarkan. Bagaimana keputusanmu Laras? Waktu kita tidak banyak lagi, tanya Ki Sedo yang sadar akan bencana yang segera menghampirinya. Nyi Laras mengangguk sambil mengelus-ngelus perutnya yang berisi bayinya yang bernasib malang. Terlihat air mata menetes di pipinya menyayangkan semua kejadian ini. Namun inilah bayaran atas perbuatan Trah Balanggawe, dan hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan garis keturunan mereka. Pak, aku melihat ketakutan di wajahmu. Belum pernah aku melihat seperti ini. Jika ini adalah keputusanmu, maka sudah seharusnya itu yang kita lakukan, jawabnya dengan pasrah. Mendengar jawaban Nyi Laras, Ki Sedo cukup lega. Ia mulai mempersiapkan segalanya, mulai dari mengumpulkan seluruh demit alas untuk menjaga hutan ini, hingga membuat pagar gaib di antara hutan dan rumah. Persalinan Nyi Laras dilakukan oleh Ki Sedo sendiri, dibantu dengan abdi tertua Trah Balanggawe Mbok Narti. Mbok, setelah berhasil mengeluarkan anak ini, segeralah lari sejauh mungkin. Namun tinggalkan ari-arinya di tempat ini, jelas Ki Sedo pada abdinya itu. Mbok Narti mengerti, segera mereka melakukan persalinan yang berjalan dengan lancar dan cukup cepat. Rumah di tengah hutan ini dihiasi suara tangisan bayi laki-laki yang cukup keras. Dengan segera Mbok Narti menyerahkan ari-ari anak itu kepada Ki Sedo. Belum sempat memulihkan kondisi istrinya, suara ledakan besar terdengar di ujung hutan. Pak, itu suara apa? Ucap Nyi Laras yang masih lemah. Mereka sudah datang, kamu tenang saja. Aku sudah memasang pagar untuk menghalangi mereka, ucap Ki Sedo menenangkan istrinya yang terbaring lemah. Di pelukan Mbok Narti, anak yang baru lahir itu terus menangis. Ki Sedo mendekati dan membisikkan sesuatu ke telinga bayi itu. Nak, ingatlah, kamu harus bisa membunuh semua orang yang sudah jahat dengan keluargamu ini ya nak, bisik Ki Sedo dengan tegar. Segera ia mengalihkan pandangannya ke Mbok Narti dan memerintahkannya untuk meninggalkan tempat ini. Setelah memastikan anaknya telah pergi, Ki Sedo pun keluar untuk memeriksa apa yang sudah terjadi dan melihat sisa-sisa pengikutnya. Saat melihat semua pengikutnya masih berjaga dan berkegiatan seperti biasa, ia pun terlihat cukup tenang. Namun ia mulai curiga ketika ia melihat ribuan demit yang ia tugaskan untuk menjaga hutan ini tidak terlihat satupun di hadapannya. Sebelum sempat mencari keberadaan demit-demit itu, terjadi keanehan kepada sisa-sisa pengikutnya itu. Ki Sedo, apa ini? Salah satu pengikut Ki Sedo menghampirinya dengan wajah yang kesakitan dengan seluruh tubuhnya mulai membiru. Ki Sedo mencoba mendekat, namun ketika ia melihat apa yang terjadi pada pengikutnya, ia mengurungkan niatnya.
Satu persatu bagian tubuh yang membiru terputus dari tubuhnya. Jari tangan, jari kaki, lengan, dan setiap persendiannya mulai terputus secara berurutan. Anehnya tidak ada setetes pun darah yang menetes dari sisa bagian tubuh yang terpisah. Yang mengerikan lagi, dari sela-sela kulit mereka terlihat tulang mereka mulai menghitam. "Trah Mangkubirawah, sungguh biadab kalian!" teriak Kisedo yang gentar melihat kejadian ini. Tubuhnya lemas hingga terduduk di tanah. Ia tidak pernah menyangka anak-anak yang tersisa dari Trah Mangkubirawah mau dan mampu merapalkan ilmu santet yang sehitam ini. Sekarang ia tidak heran. Wajar saja seluruh demit peliharaannya sampai takut untuk menghadapi serangan ini. "Laras, Laras!" Kisedo teringat dengan Laras yang masih terbaring di rumah. Ia segera berdiri dan berlari menerobos pintu untuk memastikan kondisi istrinya itu. Namun semua itu sudah terlambat. Seluruh tubuh Nyi Laras sudah membiru. Kaki dan tangannya sudah tidak lagi menyatu dengan tubuhnya. "Pak, tolong Pak, sakit Pak!" rintih Nyi Laras yang menahan rasa sakit dari santet yang diterimanya. "Laras, bertahan Laras, aku akan mencari cara menghentikan santet ini," ucap Kisedo. Sebuah ilmu dirapalkan oleh Kisedo. Beberapa jenis kembang yang selalu tersedia di rumah itu ditaburkan di tubuh Nyi Laras. Tolong!" Ucapan Nyi Laras menggema di telinga Kisedo. Dengan kondisi ini hampir tidak ada lagi yang bisa ia lakukan terhadap istrinya itu. Di tengah keputusasaan, suara menggelegar terdengar hadir di halaman rumah itu. Kisedo menghapus air matanya, mengambil pusaka keris Putu Barong miliknya, dan bersiap keluar menghadapi makhluk yang datang di wilayahnya itu. Keempat ingon terkuat milik keluarga Karjo sudah bersiap di depan untuk membalaskan perbuatan Kisedo terhadap Raden Arya dan kedua anaknya. Lalu kemudian dengan segera Kisedo menghunuskan kerisnya ke langit. Dan merapalkan mantra kuno pemanggil ingon tertua dan tersakti yang dimiliki oleh Trah Balanggawe untuk menandingi keempat makhluk di hadapannya. Suara guntur menggelegar, angin bertiup dengan kencang, namun tidak terlihat satupun sosok makhluk yang memenuhi panggilannya. Kisedo merasa heran. Namun sebelum sempat merapalkan mantra lagi, terdengar suara menggema di hutan yang hanya bisa didengar oleh Kisedo. Tidak ada gunanya. Nyawamu sudah di ujung tanduk. Tidak ada untungnya kami membantumu saat ini." Itu adalah suara Ki Batur Ijo, ingon paling tua dan sakti milik Balanggawe. "Ki Batur Ijo, apa maksudmu? Kau mau berkhianat dengan Trah Balanggawe yang telah mengikat perjanjian denganmu?" teriak Kisedo mencari penjelasan. "Berkhianat? Tidak Kisedo, aku akan membalaskan dendammu. Saat ini aku akan mengikuti anakmu dan memastikan ia akan siap untuk menerima tugas pembalasan dendam ini," jelas Ki Batur Ijo yang masih menolak untuk membantu Kisedo. "Dan untuk kamu, nikmatilah sebaik mungkin rasa sakit dan kehadiran yang akan kamu terima sebentar lagi." Terdengar suara tawa menggelegar seolah menikmati penderitaan Kisedo saat ini. Tidak lama setelahnya suara itu menghilang bersama dengan hilangnya keris Putu Barong dari tangan Kisedo. "Pak, sakit Pak!" terdengar suara rintihan dari dalam rumah. Kisedo yang cemas dengan keadaan istrinya tidak memperdulikan musuhnya di luar dan menghampiri suara itu. Namun semua sudah terlambat.
Saat ini terlihat leher Nyi Laras sudah terpisah dari tubuhnya. Mata dari kepala yang sudah terputus itu masih melirik ke arah Kisedo dengan air mata yang menetes. Sakit. Suara Nyi Laras mulai menghilang. Tidak lagi terlihat pergerakan dari tubuhnya. Ia mati dengan mata yang masih terbuka dan bekas air mata di wajahnya. Terkutuk kalian Trah Mangkubirawa. Rasa sedih bercampur marah terdengar dari teriakan Kisedo saat ini. Tidak berhenti sampai di situ, setelahnya suara dari halaman terdengar jelas di telinga Kisedo dan segera menghampirinya. Itu adalah suara yang muncul dari kepala anak buahnya yang telah terpisah dari badannya meminta pertolongan. Ketakutan yang amat sangat mulai menghantui perasaan dirinya. Suara-suara itu terus bergema di telinganya. Sampai akhirnya tanpa sadar ia melihat tubuhnya yang mulai membiru. Rasa sakit mulai menjalar. Ia mulai merasakan seluruh bagian tubuhnya seolah tertarik mencoba lepas dengan sendirinya dari tubuhnya. Bajingan kalian, harusnya ribuan demit yang kukumpulkan cukup untuk menghabisi kalian. Teriak Kisedo yang masih berharap demit-demit pengikut-pengikutnya masih bisa membantunya. Kakek tua bodoh, kami ini bukan demit. Kami ini berasal dari berbagai macam kerajaan. Dan tidak sedikit dari kami adalah para panglima yang pernah menaklukkan lebih dari puluhan kerajaan. Jangan bandingkan kami dengan demit-demit cecunguk andalanmu itu, ucap Raden Jayadwipa yang memastikan Kisedo Balanggawe sebagai orang terakhir yang menerima santet Balung Ireng sekaligus memusnahkan Trah Balanggawe di rumah itu. 15 tahun berlalu, udara panas di tengah malam membuat seorang anak muda terbangun dari tidurnya dari sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah yang tidak sengaja ia temui saat kabur dari rumah majikannya. Saat ia keluar kamar, terdengar suara seperti ada seorang di dalam rumah itu. Ia mencoba memperhatikan dengan kusuk dan akhirnya menemukan suara itu berasal dari kursi goyang yang ada di teras. Pemuda itu berjalan keluar dan mendapati seorang pria tua tengah duduk sembari memainkan tongkatnya. Sejenak ia berpikir bahwa pria ini adalah pemilik rumah. Maafkan saya Mbak, saya sudah lancang masuk ke rumah Mbak tanpa izin, ucap pemuda itu. Namun bukannya mendapatkan jawaban, kakek itu malah tertawa keras dengan suara mengerikan. Bersamaan dengan tawa itu, terdengar juga suara tawa lain dari seluruh penjuru rumah tanpa dapat terlihat asal dari suara itu. Pemuda itu merasa ketakutan. Ia berlari meninggalkan rumah itu dan terus berlari. Sepanjang jalan pelariannya, berbagai macam makhluk gaib berdiri berjajar seolah mengarahkan bocah itu. Waktunya sudah tiba. Semua makhluk gaib yang ia lewati meneriakkan hal yang sama di telinganya. Pemuda itu berlari hingga kelelahan dan terbaring tidak sadar di salah satu rumah warga di sebuah desa. Di pagi berikutnya, pemuda itu terbangun. Kali ini di depannya terdapat berbagai macam makanan dan seorang wanita yang sudah berumur. Ia memaksakan dirinya untuk duduk dan mencoba memberi salam. Namun sebelum sempat berbicara, wanita itu membuka pembicaraan terlebih dahulu. Kamu asalnya dari mana nak? Kok ibu tidak pernah melihat kamu ada di sekitar sini? Tanya wanita yang menjaganya sambil menyelesaikan jahitan pada selendang yang ada di tangannya. Saya dari dusun Ngalor bu. Saya kabur dari rumah majikan saya setelah tidak kuat atas siksaannya. Jelas pemuda itu. Saya dikejar oleh preman suruhannya hingga tersesat di hutan. Lanjutnya.
Mendengar ceritanya, wanita itu meletakkan jahitan di tangannya dan mulai memperhatikan si pemuda. "Kasihan kamu, Nak. Terus bagaimana kamu bisa sampai ke sini?" Sekali lagi wanita itu mencoba mencari tahu asal-usul pemuda itu. "Di hutan saya tersesat di sebuah rumah. Saat saya terbangun, sudah ada banyak demit di sana dan mulai mengejar saya hingga akhirnya terhenti di sini dan saya kehilangan kesadaran." Lalu kemudian wanita itu berpikir sejenak. Dia mengingat pelindung gaib yang dia pasang di rumahnya. Mungkin itu yang membuat pemuda ini selamat dari kejaran demit-demit itu. "Mohon maaf apabila saya sudah lancang masuk ke rumah ini. Saya izin pamit, Bu," ucap pemuda itu yang terlihat merasa tahu diri. Sebelum sempat meninggalkan tempatnya, wanita itu menahannya. Sudah, tidak usah minta maaf. Kamu di sini dulu saja. Tempat ini sudah aman buatmu. Kalau kamu mau, kamu bisa membantu mengurus ternak milik keluarga saya." Wanita itu mencoba menawarkan kemungkinan terbaik untuk membantu pemuda itu. "Yang benar, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sumiati, nama saya Sumiati. Panggil saja Bu Sum." Pemuda itu segera menghampiri wanita itu dan mencium tangannya untuk menyampaikan rasa terima kasih dan baktinya. "Lah kamu namanya siapa, Nak?" tanya wanita yang senang ketika pemuda itu menerima tawarannya. "Nama saya Toha, Bu." Akhirnya pemuda itu tinggal bersama Bu Sumiati. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Santet Balung Ireng. Saya berharap semua cerita ini dapat disikapi dengan bijak. Seperti catatan dari awal cerita, mohon dikurangi angan-angan untuk memiliki ilmu sejenis dengan maksud tidak baik. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.